PSSI masih simpan senjata rahasia. Setelah Fikri dan Baker, kejutan terbesar Garuda segera terungkap. Simak berita selengkapnya hanya di Drama Bola. Pernahkah kalian bertanya, mengapa PSSI terlihat begitu tenang di tengah euforia bergabungnya Luke Fikri dan Mitchell Baker? Apakah dua nama itu benar-benar menjadi akhir dari proyek besar Timnas Indonesia? Atau justru mereka hanyalah pembuka dari sesuatu yang jauh lebih mengejutkan? Di saat publik mulai sibuk membicarakan komposisi skuad Garuda untuk masa depan, beredar kabar bahwa PSSI ternyata belum selesai. Ya, kalian tidak salah dengar. Setelah Fikri dan Baker masuk dalam radar besar sepak bola Indonesia, muncul sinyal bahwa masih ada kejutan lain yang sedang dipersiapkan secara diam-diam. Dan jika kabar ini benar, maka peta persaingan sepak bola Asia bisa kembali berubah. Atmosfer sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang berbeda. Jika dulu kita hanya bisa berharap munculnya talenta lokal dari kompetisi domestik, kini Indonesia mulai menjadi magnet bagi banyak pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Setiap jendela naturalisasi selalu menghadirkan kejutan baru. Nama-nama yang sebelumnya terasa mustahil kini perlahan menjadi kenyataan. Tidak heran jika setiap kabar yang muncul dari PSSI selalu memancing rasa penasaran publik. Karena berkali-kali, federasi berhasil membuktikan bahwa mereka mampu bekerja di balik layar tanpa banyak diketahui media. Masuknya Luke Fikri dan Mitchell Baker menjadi bukti terbaru bahwa proyek pembangunan Timnas Indonesia tidak berjalan setengah-setengah. Kedua pemain muda itu disebut memiliki potensi besar untuk menjadi bagian penting generasi baru Garuda. Namun menariknya, sejumlah pengamat justru melihat ada sesuatu yang lebih besar di balik kemunculan dua nama tersebut. Mereka percaya bahwa PSSI sedang menyusun fondasi jangka panjang yang jauh lebih ambisius daripada sekadar menambah kedalaman skuad. Di balik berbagai pemusatan latihan dan agenda tim nasional, ada satu fakta yang membuat publik semakin penasaran. Beberapa sumber menyebut bahwa komunikasi dengan sejumlah pemain diaspora lain masih terus berjalan. Nama-nama tersebut memang belum diumumkan secara resmi, namun aktivitas pencarian bakat yang dilakukan federasi menunjukkan bahwa proyek naturalisasi dan perekrutan pemain keturunan belum berhenti sampai di sini. Inilah yang kemudian memunculkan berbagai spekulasi. Banyak yang bertanya, siapa sosok berikutnya yang sedang dipersiapkan? Apakah seorang gelandang kreatif yang bermain di kasta tinggi Eropa? Ataukah seorang penyerang muda yang selama ini belum tersentuh radar media Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berkembang, karena hingga saat ini PSSI memilih menjaga kerahasiaan proses yang sedang berlangsung. Situasi ini mengingatkan publik pada beberapa transfer pemain keturunan sebelumnya. Saat itu, hampir tidak ada informasi yang bocor ke media. Namun tiba-tiba saja, proses naturalisasi berjalan cepat dan pemain tersebut resmi menjadi bagian Timnas Indonesia. Pola yang sama seolah kembali terlihat saat ini. Di permukaan semuanya tampak tenang, tetapi di balik layar, berbagai langkah strategis terus dilakukan. Jika diperhatikan lebih dalam, arah pembangunan Timnas Indonesia sekarang memang sangat jelas. Bukan hanya mengejar prestasi jangka pendek, melainkan membangun skuad yang mampu bersaing dalam waktu lama. Karena itu, usia muda menjadi salah satu prioritas utama. PSSI tidak hanya mencari pemain berkualitas, tetapi juga pemain yang bisa menjadi tulang punggung Garuda selama bertahun-tahun ke depan. Di sisi lain, kehadiran John Herdman semakin menambah rasa penasaran publik. Pelatih yang dikenal memiliki pengalaman internasional itu diyakini ikut terlibat dalam proses pemetaan kebutuhan skuad. Herdman tentu memahami bahwa untuk membawa Indonesia naik ke level berikutnya, diperlukan kombinasi antara pemain lokal terbaik dan talenta diaspora yang memiliki pengalaman sepak bola Eropa. Maka tidak mengherankan jika setiap kabar yang muncul selalu dikaitkan dengan proyek besar sang pelatih. Banyak yang percaya bahwa Herdman telah menyerahkan daftar kebutuhan tim kepada federasi. Dan jika benar demikian, maka sangat mungkin masih ada beberapa pemain yang sedang dipantau secara serius untuk memperkuat Garuda dalam waktu dekat. Drama semakin terasa ketika para rival Indonesia di Asia mulai memperhatikan perkembangan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami peningkatan paling cepat di kawasan. Kehadiran pemain-pemain berkualitas membuat banyak lawan tidak lagi memandang Indonesia sebelah mata. Kini, setiap kabar kedatangan pemain baru selalu menjadi sorotan internasional. Di media sosial, antusiasme supporter juga luar biasa. Setiap unggahan yang berkaitan dengan pemain diaspora langsung dibanjiri komentar.
Banyak fans mencoba menjadi detektif dadakan. Mereka menelusuri akun Instagram pemain, memperhatikan siapa yang mulai mengikuti akun resmi Timnas Indonesia, hingga mencari petunjuk sekecil apapun yang bisa mengarah pada identitas pemain misterius berikutnya. Ada yang yakin kejutan berikutnya berasal dari Inggris. Ada pula yang percaya bahwa pemain tersebut bermain di Belanda atau Belgia. Bahkan, sebagian fans berani berspekulasi bahwa nama yang sedang disiapkan memiliki level kompetisi yang lebih tinggi dibanding beberapa pemain yang sudah lebih dulu bergabung. Benar atau tidak, spekulasi ini justru membuat suasana semakin panas. Menariknya lagi, beberapa pengamat menilai bahwa langkah PSSI kali ini terlihat jauh lebih rapi. Tidak banyak informasi yang bocor, tidak ada pernyataan berlebihan. Semua berjalan senyap namun terarah. Strategi seperti ini membuat peluang keberhasilan menjadi lebih besar karena proses dapat berlangsung tanpa tekanan berlebihan dari publik maupun media. Bagi para pendukung Timnas Indonesia, kondisi ini tentu menghadirkan harapan besar. Mereka mulai membayangkan bagaimana kuatnya skuad Garuda jika proyek-proyek tersebut benar-benar berhasil diwujudkan. Bayangan tentang lini tengah yang lebih kreatif, pertahanan yang lebih solid, hingga lini depan yang lebih tajam membuat optimisme terus meningkat. Namun di balik optimisme itu, ada juga kekhawatiran yang muncul. Sebab tidak semua proses bisa berjalan mulus. Faktor administrasi, regulasi, hingga keputusan pribadi pemain seringkali menjadi penghalang. Karena itulah, banyak supporter memilih untuk menahan ekspektasi sambil menunggu pengumuman resmi dari federasi. Meski demikian, satu hal yang pasti, PSSI saat ini menunjukkan keseriusan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mereka terus bergerak mencari pemain-pemain terbaik yang memiliki peluang memperkuat Merah Putih. Dan selama proses itu masih berjalan, kemungkinan munculnya kejutan baru tetap terbuka lebar. Kini pertanyaan terbesar kembali muncul. Jika Fikri dan Baker saja sudah mampu membuat publik heboh, lalu seperti apa sosok yang disebut-sebut sebagai kejutan berikutnya? Apakah dia pemain yang selama ini tidak pernah masuk radar media? Atau justru nama besar yang akan membuat seluruh Asia terkejut? Jawabannya mungkin belum tersedia hari ini. Namun berbagai petunjuk yang bermunculan menunjukkan bahwa cerita ini masih jauh dari selesai. PSSI tampaknya masih menyimpan beberapa kartu penting yang belum mereka buka ke publik. Dan ketika saat itu tiba, bisa jadi kita akan menyaksikan salah satu momen paling mengejutkan dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Karena itulah, para pendukung Garuda diminta untuk tetap bersabar. Sebab di balik layar, sesuatu yang besar mungkin sedang disiapkan. Sesuatu yang dapat mengubah wajah Timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Dan jika semua berjalan sesuai rencana, maka Fikri dan Baker mungkin hanyalah awal dari gelombang besar yang akan datang. Jadi, menurut kalian, siapa sosok misterius yang sedang dipersiapkan PSSI untuk menjadi kejutan berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena pada video selanjutnya, kita akan membahas bocoran terbaru mengenai pemain yang disebut-sebut sudah masuk dalam radar rahasia federasi. Daur potensi menjadi kepingan terakhir proyek besar Garuda menuju level Asia yang lebih tinggi. Menariknya, bukan hanya media dan pengamat sepak bola Asia Tenggara yang mulai memberikan perhatian lebih kepada Timnas Indonesia. Di kawasan Timur Tengah, perkembangan skuad Garuda juga mulai menjadi bahan pembahasan serius. Oman, yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan sepak bola Asia Barat, disebut-sebut mulai mewaspadai kebangkitan Indonesia. Bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, kualitas pemain Timnas Indonesia meningkat drastis berkat kombinasi talenta lokal dan pemain diaspora yang berkarir di Eropa. Sejumlah pendukung Oman bahkan mengungkapkan kekhawatiran mereka di berbagai forum sepak bola mereka. Mereka menilai Indonesia bukan lagi tim yang mudah dikalahkan seperti beberapa tahun lalu. Kehadiran pemain-pemain dengan pengalaman kompetisi Eropa dianggap mampu mengubah wajah permainan Garuda secara signifikan. Apalagi jika proyek besar PSSI terus berjalan dan beberapa pemain baru benar-benar bergabung dalam waktu dekat. Kekhawatiran itu semakin besar karena Indonesia dinilai memiliki potensi berkembang lebih cepat dibanding banyak negara Asia lainnya. Di sisi lain, para analis sepak bola Oman mulai menyoroti kedalaman skuad yang dimiliki Indonesia. Jika sebelumnya kekuatan Garuda hanya bertumpu pada beberapa pemain kunci, kini hampir setiap lini memiliki persaingan yang ketat. Kondisi tersebut membuat Indonesia semakin sulit diprediksi. Lawan tidak lagi bisa fokus menghentikan satu atau dua pemain saja, karena ancaman dapat datang dari berbagai sektor permainan. Inilah yang membuat banyak pihak mulai memandang Timnas Indonesia dengan rasa hormat yang lebih besar.
Bahkan, ada pendapat yang menyebut bahwa apabila proyek regenerasi dan perekrutan pemain diaspora terus berhasil, Indonesia berpotensi menjadi salah satu kekuatan baru Asia dalam beberapa tahun ke depan. Tentu saja semua itu masih harus dibuktikan di atas lapangan. Namun satu hal yang tidak bisa dibantah, nama Indonesia kini mulai masuk dalam daftar tim yang diperhitungkan. Dan bagi negara-negara seperti Oman, kemunculan Garuda yang semakin kuat menjadi sinyal bahwa persaingan di Asia tidak akan pernah semudah dulu lagi.